Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujizah, perwakilan dari kelompok D selaku moderator. Adapun teman-teman kelompok saya yaitu Indi Mahdini Ariski dan Resmayani. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang arsitektur modern. Sejarah arsitektur. Arsitektur modern baru muncul di Eropa sekitar tahun 1860-an setelah dibangunnya Crystal Palace sebagai suatu reaksi akibat ketidakpuasan akan gaya arsitektur klasik dan kombinasinya pada abad ke-18. Sedangkan di Amerika gaya ini mulai muncul sekitar tahun 1880-an akibat adanya berbagai gagasan baru. Salah satunya adalah adanya peran teknologi dalam perancangan bangunan, yaitu penggunaan bahan-bahan baru seperti beton, besi, baja, kaca, dan sebagainya. Mulailah muncul berbagai macam struktur yang sekaligus mempengaruhi bentuk-bentuk bangunan yang sebelumnya tidak ada. Definisi arsitektur modern. Arsitektur modern dapat diartikan sebagai seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan yang terbaru atau termutakhir. Arsitektur modern juga memiliki beberapa pengertian lain di antaranya, yaitu yang pertama, pengertian sebagai sebuah sesi dalam perkembangan arsitektur di mana ruang menjadi objek utama untuk diolah. Yang kedua, hasil pemikiran baru mengenai pandangan hidup yang lebih manusiawi yang diterapkan pada bangunan. Yang ketiga, totalitas daya, upaya, dan karya dalam bidang arsitektur yang dihasilkan dari alam pemikiran modern yang dicirikan dengan sikap mental yang selalu menyisipkan hal-hal baru, progresif, hebat, dan kontemporer sebagai pengganti dari tradisi dan segala bentuk menatanya. Yang keempat adalah arsitektur yang ilmiah, sekaligus artistik dan estetik, atau arsitektur yang artistik dan estetik yang dapat dipertanggungkan secara ilmiah. Baik, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip arsitektur modern. Pertama, ada sistem firmitas atau sistem kekokohan, di mana tiang dan lantai merupakan satu kesatuan atau saling mengikat. Ada pondasi dan penghubung lantai dasar sebagai pengikat konstruksi. Jadi, pada arsitektur modern ini lebih menonjolkan pada bentuk-bentuk yang dianggap kokoh. Yang kedua, adanya penggunaan bahan hasil fabrikasi untuk penutup atau kulit bangunan. Karena adanya revolusi industri yang banyak menyebabkan penggunaan bahan-bahan pabrik menjadi tren saat itu. Yang ketiga, terdapat sistem grid pada denah, tidak memiliki pusat tertentu dan bentuknya biasanya asimetri. Yang keempat, selalu ada bukaan-bukaan atau lubang-lubang karena pada saat itu arsitek sudah mulai memikirkan bagaimana menciptakan bangunan yang sehat, yang diantaranya dengan menggunakan banyak bukaan-bukaan sebagai sirkulasi udara agar udara lebih nyaman di dalamnya. Yang kelima, alam dipinjam atau dipasang agar terlihat sebagai ornamen, tapi tidak menjadi bagian dari bangunan. Di bangunan-bangunan modern, penggunaan tanaman-tanaman hias merupakan pengganti dari ornamen-ornamen estetis yang terdapat pada bangunan aliran sebelumnya. Yang keenam, adanya kontak dengan alam baik secara langsung maupun tidak. Alam di sini mulai diperhatikan kembali sebagai unsur yang penting, baik itu sebagai penunjang kenyamanan maupun kesehatan lingkungan bangunan. Ketujuh, ada keinginan akan sebuah lingkungan yang sehat. Jarak antar bangunan berjauhan. Telah dijelaskan bahwa arsitek beraliran modern mulai kembali memperhatikan kesehatan bangunan, salah satunya juga dengan memperjauh jarak antar bangunan, di samping juga sebagai penambah unsur keindahan dari bangunan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah arsitektur modern bertulang punggung pada teknologi atau dasar semua permasalahan. Adapun perkembangan dari arsitektur modern itu sendiri, yang pertama, periode 1 pada tahun 1900 sampai 1929. Mulai tahun 1890-an sampai dengan 1930-an terjadi sejumlah pertentangan dalam dunia arsitektur yang ditunjukkan melalui munculnya berbagai eksperimen yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Eksperimen tersebut diungkapkan sebagai sebuah pertentangan yang mana dibutuhkan 40 tahun untuk mengubah arsitektur menjadi sekarang,
yang dikenal sebagai arsitektur modern. Hal ini yang menjadi pertentangan tersebut adalah arsitektur sebagai art versus arsitektur sebagai science, arsitektur sebagai form versus arsitektur sebagai space, arsitektur sebagai craft versus arsitektur. Kemudian pada periode 2 di tahun 1930 sampai 1939, pada periode 2 perkembangan arsitektur modern sudah sampai di seluruh Eropa, Amerika, dan Jepang, yang mana masing-masing daerah memiliki perbedaan iklim, keadaan tanah, corak tradisi yang bisa mempengaruhi apresiasi bentuknya. Perkembangan metode hubungan ruang, bentuk, bahan, dan struktur tidak lagi bersifat universal, akan tetapi memiliki hubungan erat dengan spesifikasi kedaerahan atau keregionalan. Karakteristik bentuk dan tampilan dengan gaya international style atau universal style dari arsitektur modern pada periode ini diwarnai oleh tipe-tipe tampilan baru, yaitu tampilan dengan memperhatikan penggunaan bahan-bahan lokal atau setempat. Pada prinsipnya, arsitektur merupakan perpaduan antara keahlian, perkembangan, teknologi, industri, serta seni dengan paham kedaerahan, dengan tidak mengurangi rasa kesatuan yang disebut kemanusiaan, akal, dan seni dari arsitektur modern. Selanjutnya, pada periode 2 di tahun 1945 sampai 1958, di mana Perang Dunia II menimbulkan kerusakan pada gedung-gedung dan rumah tinggal, menyebabkan faktor-faktor kebuatan manusia akan rumah tinggal dan gedung-gedung menjadi latar belakang pada periode ini. Karena kerusakan akibat perang tersebut perlu dibangun kembali, maka usaha untuk mempercepat pembangunan antara lain dengan fabrikasi komponen bangunan yang lebih ekonomis dan rasional sesuai dengan tujuan revolusi industri. Konsekuensi dari pandangan tersebut antara lain ornamen dianggap sebagai suatu kejahatan atau klasisme baru yang pernah dipakai oleh kaum fasis dan Nazi menjadi simbol negatif dan perlu ditolak. Dalam sejarah arsitektur, berakhirnya Perang Dunia II membawa perjalanan arsitektur dapat dibaca dari dua sisi yang saling berlawanan, yakni yang pertama, bagi mereka yang berpihak pada teknologi dan industrialisasi, tahun 1950-an dikatakan sebagai titik puncak kejayaan arsitektur modern, di mana tahun 50-an disebut mass production atau produksi bahan bangunan oleh pabrik. Dalam hal ini mereka menerapkan kecepatan dalam membangun fabrikasi komponen bangunan, efisiensi, ekonomis, dan rasional. Penekanannya pada rasionalitas. Bangunan yang demikian ini dianggap mencerminkan fungsinya dan gejala ini melintasi batas negara dan budaya, sehingga dapat dianggap bersifat internasional. Kedua, bagi mereka yang menempatkan arsitektur sebagai karya yang estetik dan artistik, tahun 1950-an dilihat sebagai titik awal kemerosotan arsitektur modern, dengan alasan antara lain karena arsitektur telah kehilangan identitas atau ciri individual perancangnya. Kedua, walaupun arsitektur menjadi sangat demokratis, dalam masyarakat tidak bisa dihilangkan adanya hierarki atau kelas-kelas. Ketiga, dengan maraknya produksi massal, pabrik-pabrik dapat menghasilkan bahan-bahan bangunan yang sejenis atau mirip, namun kualitas berbeda. Yang keempat, karena penekanan perancangan pada space, maka desain menjadi polos, simple, dan bidang-bidang kaca lebar. Kelima, keseragaman bentuk yang geometris menyebabkan pemandangan yang disharmoni tidak menyatu dengan lingkungan. Periode di tahun 1949 sampai 1958. Periode ini penyatuan antara karakter bangunan dengan fungsi perancangan tidak hanya mempertimbangkan bagian dalamnya saja, namun juga hubungannya dengan keadaan lingkungan di mana bangunan tersebut akan berdiri. Bangunan yang tercipta mencerminkan suatu dialogi dengan teknologi. Hal ini terlihat dari penggunaan produk baru seperti baja, aluminium, metal, dan beton percetak, yang penggunaannya dapat dibagi menjadi dua prinsip dasar yang berbeda, yaitu dilihat dari segi keindahan eksterior dan interior atau estetika, dan juga dilihat dari metode produksi efisiensi. Ciri-ciri lain pada bangunan masa ini adalah yang pertama, penggunaan bidang kaca yang lebar. Kedua, penggunaan dinding penyekat yang diproduksi secara industrial.
Yang ketiga, permukaan bangunan mulai agak kasar atau menjurus ke brutalisme. Dan yang terakhir, ada 5 cantilever dengan tujuan untuk mendapat lantai lebih luas. Selanjutnya, pada periode di tahun 1958 sampai 1966, setelah mengalami beberapa variasi akibat dari kemajuan teknologi dan pandangan-pandangan fase 1 dan periode sebelumnya. Pada fase ini timbul 2 aliran, yaitu menonjol di Eropa dan Amerika. Yang pertama, aliran brutalisme, berasal dari beton brut atau beton yang dipakai oleh Le Corbusier pada bangunan United the Habitation di Marseilles. Bangunan yang dibuat dengan gaya seperti ini yaitu menggunakan bahan bangunan yang kasar seperti beton expose, batu bata kasar, dan bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalam aliran ini, brutalisme mengalami 2 fase, yaitu brutalisme dalam artian sempit dalam lingkungan Smithsonian atau Inggris lebih mementingkan etika daripada estetika. Yang kedua, internasional brutalisme. Di sini lebih bertujuan pada estetika. Brutalisme memulai suatu perancangan dari kumpulan ruang kecil dan terpisah serta dihubungkan dengan elemen 2 fungsional yang bebas dan dengan indah dikembangkan ketika bergabung bersama. Yang kedua, aliran formalisme, di mana perancangan bangunan berdasarkan segi estetika, lebih menonjolkan bentuk bangunan, penampilan dipengaruhi oleh faktor emosi dan perasaan dari arsitek. Fungsi dinomor-duakan, bentuk luar tidak sesuai dengan fungsinya. Slogan form follows function dirubah menjadi form evokes function atau bentuk menciptakan fungsi. Bentuk adalah merupakan titik tolak perancangan. Formalisme dipengaruhi aliran lainnya, yakni formalisme versus brutalisme, bertitik tolak pemikiran yang sama, yaitu technical excellence, kekuatan teknik sebagai suatu cara untuk mencapai keindahan ideal. Dan yang kedua, formalisme versus neohistorisme, diterapkan bentuk-bentuk masa lampau yang tujuannya untuk mencapai estetika. Peletakan masa simetris, ada plaza di tengah, dan penyusunan ruangnya sama dengan masa abad. Faham dan aliran yang berkembang pada arsitektur modern memang banyak, namun perbedaannya sangat tipis, dan sering perbedaan ini lebih banyak disebabkan oleh penekanan permasalahan yang berbeda. Sedangkan inti permasalahannya sama, yaitu ingin menciptakan arsitektur yang efisien. Ciri-ciri dan karakteristik arsitektur modern. Arsitektur modern memiliki ciri-ciri serta karakteristik yang berkembang seturut berjalannya periode ini. Ciri-ciri dan arsitektur modern antara lain, poin A, terlihat memiliki keseragaman dalam penggunaan skala manusia. B. Bangunan bersifat fungsional, yaitu sebuah bangunan dapat mencapai tujuan semaksimal mungkin bila dipergunakan sesuai dengan fungsinya. C. Bentuk bangunan sederhana dan bersih yang berasal aliran kubisme dan abstrak yang terdiri dari bentuk-bentuk aneh, akan tetapi memiliki bentuk dasar segi empat. D. Memperlihatkan konstruksi. E. Pemakaian bahan pabrik atau industrial yang diperlihatkan secara jujur dan tidak diberi ornamen. F. Interior dan eksterior bangunan terdiri dari garis-garis vertikal dan horizontal. G. Konsep open plan, yaitu konsep yang membagi dalam bentuk elemen-elemen struktur primer dan sekunder. Open plan bertujuan untuk mendapatkan fleksibilitas dan variasi di dalam bangunan. Gerakan arsitektur modern. Art and Craft Movement adalah suatu gerakan pada akhir masa revolusi industri yang mementingkan komitmen kerja dan keindahan. Penganutannya menolak estetika yang dihasilkan oleh produksi secara massal yang dianggap sebab utama hilangnya keindahan individual. Art Nouveau merupakan salah satu dari 7 aliran pergerakan seni yang memiliki pengaruh paling kuat dalam perkembangan desain dunia. Dinamis, berombak, dan pengaliran yang merupakan karakterisasi dari Art Nouveau
membuatnya tetap digemari hingga sekarang. Art Nouveau merupakan lanjutan dari Art and Craft Movement. Abad berkembang. Halnya ini dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi dan pengaruh budaya baru, dan juga didukung oleh industrialisasi, kolonialisme, urbanisasi, dan revolusi industri. Chicago School, tokohnya yang ternama ialah Louis Sullivan dan Frank Lenoir. Pada gerakan ini terutama Louis Sullivan dengan slogannya From Follow di sisi lain membahas mengenai tampilan wajah bangunan mempengaruhi kegunaan bangunan tersebut, sedangkan Frank mengemukakan akan bangunan adalah suatu organik arsitektur karena sesuai dengan keadaan Amerika pada saat itu. Arsitektur organik adalah sebuah konsep arsitektur di mana ruang dan bentuk dipadukan. Ruang menjadi pusat pemikiran. Arsitektur organik secara konseptual menggabungkan konsep tempat tinggal manusia dengan lingkungan alam. Bauhaus. Tujuan Bauhaus ini menciptakan suatu kehidupan yang baru dengan style yang baru pula. Jadi pada lagam ini aspek seni dalam sejarah ditinggalkan dan berusaha menciptakan suatu seni yang baru. International Style adalah suatu gaya arsitektur yang tren pada tahun 1920 sampai 1930. Istilah International Style pada umumnya mengacu pada arsitektur dan bangunan dari dekan pemandangan perkembangan gaya modern sebelum Perang Dunia Kedua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.